lihat wajah, ini wajah dokumen mesti. Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas secara ringkas ya. Kalau diperhatikan, pertama saya melihat kebijakan upah, lalu situasi ekonomi, dan nanti terakhir sosialisasi hasil Dewan Pengupahan Daerah yang sudah disepakati oleh Ibu Kepala Dinas yang cantik ini gitu. Tepuk tangan buat Ibu. Biasanya laki-laki oleh Ibu lagi ya gitu. Saya memahami apa yang duduk kita semua itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu diberi kemudahan, sehat gitu ya. Mengapa? Karena sejak kita ini bangsa Indonesia itu dilihat dunia itu berpotensi menjadi negara besar, negara maju, dan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Itu mimpi kita. Namun demikian, apa yang terjadi sekarang ini, situasi kita itu kalau nggak hati-hati kita bisa tergelincir. Saya nggak ngerti, kemarin secara pusat Apindo pusat itu sudah menghimbau kepada pemerintah dan asosiasi tenaga kerja, sudahlah, kalau seperti Pak Wali menyampaikan, sebenarnya yang di lembur itu enak korupsi dibanding demo, nggak ada hasilnya. Sekarang itu saatnya pengusaha dan karyawan itu kompak menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Ancamannya besar. Coba Bapak, Ibu-ibu sekalian yang di sini, ya. Kalau you nggak pintar, kita itu kena jebakan pinjaman, pinjol. Karyawan kita berapa kena pinjol? Buyung judol, ya kan? Nah ini harus kompak karena apa? Pengusaha dan karyawan itu harusnya satu bagian tubuh gitu. Kalau karyawan sakit, kita ikut sakit. Wong aku juga percaya di sini lebih banyak karyawan dibanding bos duit, benar dong. Tapi mewakili bos kan boleh jelaskan ke piye, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, coba saya hari ini tanggal 23 itu emas kita, emas antang, emas dunia itu naiknya tinggi banget. Dari sekarang tuh naik itu hampir 50.000 per gram. Sopo sih grogi emas? Memang kalau meh tuku kok larang, merah dituku sesuk jadi 5 juta per gram. Itu emas itu hebat. Bapak Ibu sekalian, kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh itu ditingkatkan ya. Sejak tahun 89 sebenarnya keputusan itu. Dulu pertama kali saya ketua Apindo itu tahun 89 itu saya sudah jadi ketua Apindo. Itu dulu hubungannya adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan fisik minimum KFN. Dulu minggu papan, sandang papan. Itu ekonomi kita masih rendah sekali. Mungkin dolar itu masih tahun 89 itu masih sekitar 3.000-4.000. Krisis 2000, krisis 98 itu dari 2.100 ke 18.000. Kita ini sudah mengalami banyak krisis. Perusahaan itu tumbang dan tumbuh kembali. Ya, tahun 1978 itu ada devaluasi. Tahun 89 itu ada heading ekonomi. Tahun 98 krisis moneter, tahun 2008 krisis properti, tahun 2019 itu krisis COVID, sekarang pun masuk krisis global. Tahun 2030 kita itu benar sekali. Tahun 2026 ini ancamannya kita itu adalah PHK massal. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah di negara lain sama? Sama. Di Singapura itu terjadi food and beverage ya, itu usaha kuliner itu setiap tahun itu tutupnya 3.000 sampai 4.000 gerai. Anda lihat di Magelang
kabeh sing duwe investasinya buka kafe ya lho. Kan layani wong kan enak kabeh. Kabeh toko kopi ning toko kafe, yo ngobrol ketebus jam luwih. Padahal itu tempat duduknya itu berjam-jam dikuasai. Buka laptop di situ, toko kopi ping rego 18.000, ngobrol bertiga. Nek perlu bawa gelas. Kita parkirnya kebak, tapi duitnya boten wonten. Ya, tantangannya berat. Sekarang orang punya garasi digawe kafe. Wah, sekarang tuh ada kafe Magelang tuh apa aja. Ini tidak hanya di Magelang, di seluruh Indonesia. Jogja itu modal-modal yang besar masuk di pantai-pantai. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 89 terus kemudian ada undang-undang cipta kerja, terus kemudian ditutup. Kita ini kenaikannya tahun PP 31 tahun 2023, terus kemudian tahun kemarin itu Pak Prabowo membuat keputusan menteri tingginya 6,5%. Dan tahun ini Magelang juga akan naiknya 6,42, hampir sama dengan tahun lalu. Pertanyaannya, siapkah perusahaan kita menghadapi kenaikan upah ini? Jadi nanti tolong disampaikan bahwa upah yang kita atau angka yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Daerah kepada Gubernur itu menjadi dari 2.221 ke 2.242985, 2.429.285. Tolong dicatat. Dari 2.281.230 ke 2.429.285 rupiah. Artinya ini meningkat 6,49%, 6,5. Bapak Ibu sekalian, ini akan memberatkan pengusaha, pasti, ya. Karena apa? Kita ini perusahaan juga terkena misalnya BPJS Ketenagakerjaan, bayari tapera, bayari JHT. Baik, nek orang kenaikan BPJS Ketenagakerjaan langsung motornya mendelik, terus uyak-uyak. Ini angkanya sekian. Kok BPJS BPJS Kesehatan juga begitu, Pak. Langsung gonmu piro iki wis ra mungkin. Memang BPJS ini nek nagih yo kejem, tapi nek melayani rada suwe ya. Moga-moga kritik wis sesuk melayani JHT sing pensiun. Saya besok mau nyoba, Pak. Umur saya 64. Ini tunjangan hari tua saya itu saya masih punya di Ketenagakerjaan. Belum. Meh tak coba. Aku 65 wis wajar kok JHT ya. Nah, kok suwi pola, nek suwi tak seneng. Tapi kemarin peraturan JHT itu boleh diambil. Itu kalau umurnya berapa Pak minimal? 56. Nah, dia Anda yang umurnya di atas 56, nek butuh kepepet jibuan. Nutup utang dibanding judul. Bapak Ibu sekalian, moga-moga ini bisa diterima dengan baik, dan saya juga katakan ini pemerintah ini kan mepet. Wis Desember akhir kok keputusannya baru sekarang. Karena bosnya Anda atau ada bos itu mikir tahun depan itu pengeluarannya ongkos karyawan itu berapa. Saya titip pesan begini ya. Situasi tahun 2026 itu bisa krisis. Maka mulai dari sekarang itu perencanaan bisnis pengeluaran harus dirancang dengan baik. Ya, satu contoh, kalau kalian individu, saya kajian mulai besok ora usah tuku sepatu lapang, lampu
misalnya pinter-pinter ya siasat mlebu kafe sing larang tukune menyetek ngono. Jadi pengeluaran harus diatur ya. Anda nggak apa-apa belanja barang yang mahal nggak apa-apa. Nek bisa belinya beli emas ya. Sekarang memang emas ini kayak jadi bahan perbincangan. Tapi meh tuku lagu-lagu tiap dino munggah. Jadi ya wis nek ora iso teko kowe pengen duwe emas teko mlebu toko HK nyawang wae. Nek perlu difoto. Difoto template ke omah aku tuku. Gitu caranya menyenangkan hati besok itu dengan situasi susah. Ini penting karena tingkat produktivitas itu diharapkan bisa meningkat dengan beban kenaikan 6,5%. Abot. Saya hanya pesan ya pada pengusaha, nanti tolong sampaikan, nek bisa jangan PHK kalau bisa, karena rasionalisasi ini sangat penting ya. Saya pun dulu waktu COVID rumah sakit Lestari itu tidak PHK satupun, tapi gajinya pantai Pak, bonus hilang, tunjangan tetap hilang, gaji pokoknya tak buang 25% mau asal dari PHK. Dan itu saya pun tombol sebulan 200 juta tak lakoni. Ternyata Tuhan baik. Susahnya dulu dikembalikan sekarang. Amin. Nah gitu. Moga-moga bos-bos Anda atau Anda sendiri jadi orang baik sehingga bisa membuat kesepakatan, jaminan keadilan dan jaminan kemanusiaan bahwa saya menggaji Anda itu kerjanya baik. Tanpa itu 2026 perusahaan Anda kolaps. Yang titik menjadi kolaps itu ya, itu memang padat karya ya. Saingannya berat tekstil gitu ya. Tapi alhamdulillah di Magelang itu tidak ada perusahaan tekstil. Tapi perusahaan tahu, perusahaan tempe, toko retail kayak Pak itu Gardena itu juga saingannya berat. Sebelahnya ono mall, ya mungkin dasi matahari ono, sing duwe Puri Asri, wah kuwi hotel ning Bayaman kuwi ono, ning alun-alun ono. Ada sing mungkin sing duwe Puri Asri, kok Salis juga begitu. Sekarang eranya era persaingan, sehingga Anda harus punya insting bisnis yang kuat ya. Lalu bisnis apa yang paling terancam tahun 2026? Nah ini karena beban ininya mahal. Saya tadi pengen ngomong sama Pak Wali, Pak, situasi sekarang itu susah. Iso dinas-dinas itu aja kecem-kecem aman. Ya, misalnya PU ada SLF ya, surat layak fungsi bangunan. Aku rumah sakit Lestari wis 48 6 tahun kok galu SLF. Padahal SLF-nya itu hanya selembar kertas ini. Tapi kon gawe dengan konsultan biayanya berapa? 80 juta sampai 150 juta. Kalau kita wis gaji wali kota, wis gaji wong dinas iso gawe gratis gitu ya. Bener. Opo-opo kok bayar. BPJS Ketenagakerjaan mencicil. Kita mumet-mumet tagih. BPJS Kesehatan itu ya kecil. Bawa jaksa. Bawa jaksa ngono lah. Ya, ngono lho. Wong kuwi kemarin saja kita ini rumah sakit itu sudah penuh, RS itu penuh. Kalau kita ada bencana alam Merapi misalnya, itu sih wah duwe BPJS Kesehatan yang nggak bayar, itu kayak semua rumah sakit. Padahal kemarin kebijakannya sudah diputihkan supaya berlaku di 2026 yang tidak bayar itu bisa berlaku, moga-moga nyampe ke kota kita ya. Sapa ngerti BPJS Ketenagakerjaan sing wingi nunggak diputihke. Nah iki wong waktu keuangan kowe winginane PBB diputihke sing bayar. Pajak kendaraan sing ora tau bayar dibanding nunggak-nunggak diputihke. Iki tak usulke BPJS Ketenagakerjaan sing bayar-bayar sing diputihke. Kesehatan. Nah, aku udah tadi pimpinan yang negeri. Nah, aku kongkon anak gue
duitnya masuk Pak. Kalau enggak coba STNK itu gue telah 3 tahun kan terbayar. Alah sisa di blok kan dulu. Kita ini nek ngurusi pemerintah ya pinter ya rakyat. Tapi pemerintah ya pinter ngurusi rakyat. Jadi kita uri-urian. Wong kaya ya ngaku miskin. Orang pantas itu miskin ya jaluk. Tapi bangetan memang orang-orang seperti itu kayak gak punya malu gitu. Saya pun nyontoni ya pengusaha naik tuku ya pertama, saya gak pernah beli pertalite. Malu ngedun itu tuku pertalite. Next pengusaha saya himbau semua coba pakai pertalite sesuai gitu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu dihadapi nanti ini ada tanya jawab sampai jam 11 kita sepakat tutup ya jam 11 ya 10 menit maneh. Saya mengharapkan dengan sosialisasi ini Anda harus membuka komunikasi yang baik terhadap seluruh komponen perusahaan dari bosnya, manajer, kemudian karyawan supaya tidak ada kasak kusuk ya. Terus kemudian dengan BPJS Ketenagakerjaan ya bayar sesuai nanti kenaikan. Tetapi saya juga mohon BPJS Ketenagakerjaan nek di jalur JHTT ya teko dilayani cepat ora usah dinyar-nyar gitu ya Pak ya. Supaya kemudian BPS ini moga kita kemarin merumuskan ini Pak. Itu dari BPS itu kurang canggih ya. Kita pakai Solo ya. Inflasi sama pertumbuhan ekonomi kita itu pertumbuhan ekonomi ini itu angkanya 6 loh Pak. Kabupaten Semarang aja 5, lalu Boyolali di Batu Timur itu juga 5. Negara Indonesia 5,2. Magelang kok iso 6, coba Anda yang malam lagi tenani, Magelang ini maju apa nih? Tapi apa nih so dhuwur. Jadi makanya kenaikan kita cukup tinggi karena di seluruh Jawa Tengah itu pertumbuhannya hanya 4,9 sampai 5,3. Tapi Magelang itu pertumbuhannya cuma 6. Emangnya Magelang makmur? Ya udah mau ngecok. Wong warung saya sepi banget banget. Apa sepi coba? Paling rame ini Artos Mall. Kenapa? Ngadem, akeh rohani. Rombongan jalan-jalan tapi ratuku. Ya, rohana. Rombongan hanya nanya-nanya. Jejak kowe dolanan cilik mumet yo ning Artos yo. Pakai tuku seperti loro tapi kan bocah wis seneng mayor. Asing lagi sapa? Asing Artos. Itu loh, AC-nya kerja keras karena akan menunjukkan kan panas AC-nya harus dingin. Nanti mau alun-alun ya mau tak beda itu dibuang sing biasa pepek ning alun-alun teko mlebu mumpung metu maneh tuku kucingan. Ada pinter kalau si usaha ketoke kebak oleh tapi duitnya mboten-mboten. Padahal gaji pegawai alun-alun besok mahal. Ya dah. Anda pintar, aku ya percaya kalian itu sekarang cerdas. Makanya saya menghimbau pada perusahaan supaya dengan karyawan komunikasinya diperbaiki. Setuju? Ya baik. Saya kira saya ingin menutup bahwa sosialisasi ini tolong disampaikan kepada pengusaha atau Anda merancang bisnis plannya hati-hati. Anda harus kompak dan memahami ancaman bisnis tahun 2026. Apa itu? Sektor-sektor yang kena AI ya, seperti percetakan, lalu koran gitu ya, lalu radio, terus kemudian desain grafis, terus kemudian perancang gitu. Tetapi naik kuliner persaingannya karena saingan yang terlalu banyak. Tolong ada disperifikasi produk
sesuai perkembangan zaman, supaya Anda tetap bisa survive dan bisa mencapai kesehatan perusahaan dengan baik tanpa memakan deposit, ya. Terus kemudian saya titip pesan seperti Pak Wali, kalau kesejahteraan meningkat itu harus hati-hati. Jadi kalian juga mulai memperhatikan seluruh staf karyawan jangan kena pinjol. Ya, itu yang pusing. Dulu orang SDSP, berdolar, judi. Sekarang yang membuat rusak perusahaan itu judul. Karena apa? Pasti kinerjanya jelek, tingkat produktivitasnya rendah. Karena apa? Kakean utang dan semuanya. Ya. Kalau bisa di seluruh perusahaan itu punya koperasi, jadi supaya tidak minjam ke bank plecek. Ya, saya di Lestari punya koperasi, jadi setiap karyawan itu senang, pengen bangun rumah utang 1 juta gitu, saya juga tak layani, jadi enak, nggak ilegal, ya. Orang iso kangsel ya nggak apa-apa, sesuk maneh gitu. Jadi lebih enak. Nek kowe ning bank, ambon susah, sepi, kowe kudu bayar gitu. Lalu yang ketiga, karyawan jangan mudah kena pinjaman kredit motor yang enteng itu, DP 0% dan lain sebagainya. Itu nanti akan meningkatkan produktivitas karena dia pusing, ya. Kalau bisa sesuai kemampuan. Jadi kita mau sekarang harus merawat perusahaan itu tidak hanya faktor produksi, tetapi faktor psikologinya harus mulai, ya. Saya juga mengharapkan Pak Wali Kota Magelang itu meningkat, itu indeks kebahagiaan warganya meningkat. Padahal situasi dunia sekarang sedang kacau. Coba kalau Cina perang sama Jepang gitu ya, tak kira masih jadi 5.000. Coba Anda lihat sekarang itu apa yang nggak naik? Beras naik, betul? Lombok mahal, betul? Sayuran pun mahal. Jadi Anda kalau meningkat 148.000, itu artinya, betul? Munggah Senin ini dicak ini susut. Anda gaji 3 juta. Tetap habis, tapi di Jakarta gaji 6 juta juga habis karena ongkos transportnya saja sudah 2,5 juta dari Bekasi ke pusat kota. Jadi masih beruntung orang Magelang, pertumbuhannya tinggi, repotnya tidak terlalu, nggak ada demo, nggak ada kerusuhan, nggak ada apa-apa. Harus membuat syukur alhamdulillah. Saya kira cukup sekian, Ibu, cukup ya. Sudah 5 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Apindo, ada 10 menit. Barangkali ada yang ingin sharing, diskusi, monggo. Kita ada waktu 10 menit mungkin. Ada? Cukup? Monggo Ibu.